Ini kok kesini lagi? Ya sudah lah, Mem. Yang translation Hmm. itu. Ntar dulu ini lihat dulu. Oke, berarti yang ini aja ya. Hmm. Mem, Mhm. tadi Apa tuh? yang tadi apa apa patkul yang sebelumnya, Mem, saya juga belum Mm-mm. masukin. Saya udah udah view score gitu, tapi belum harus di screenshot terus dimasukin ya, Mem. Iya Saya juga sih tadi belum sebetulnya. Heeh. Tadi belum ya. belum tapi udah Oh, view skornya. Iya, iya. listeningnya juga saya banyak yang salah. Oh iya. Oke, oke. 5D. Oke, bentar ya, supaya saya masukin dulu. Hmm, 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 hmm. Oke. 5D. 5D. Pilih. Oke. Padan, Mem. Ya, apa tuh? Kan saya tuh lagi di Sukabumi ya. Apa Aha. namanya? Sinyalnya hilang-hilang, Mem. Oh ya udah nggak apa-apa. Mm-mm. Takutnya nanti saya hilang-hilang itu, hilang tidur. Mm-mm, nggak apa-apa. Lagi tugas. Enggak, Kok ini? Mem, ada acara, Mem. Oh, lagi ada acara. Nah, ini saya naruh di mana nih? Oh, alah. Translating komik salah lagi nih. Oke, oke. Batal, batal. Kok ini beda ya? Hapus. Udahlah. Ininya apa namanya? Kalau nggak pas, ini dia di sini. Sorry ya, bentar ya. Saya takut kelupaan. Ya ubah. Oke, tambah 5D. Bener ya sesinya ya? Oh, oke. Oke, coba dilihat sudah benar nggak teksnya? Sebentar, Mem. Mm-mm. Ya, sudah yang kosong kok. Yang kosong ya. Oke, Oke. baik. Eh, ini kadang emang tadi kan kayak Mbak Elvin, aduh ini kok kemana-kemana gitu. Iya suka gitu dia. Memang harus hati-hati banget. Kalau nggak salah masukin. Oke, ya hari ini langsung saja tugasnya sudah ada. Teman-teman sudah ya almost all of you done it. Isan, Lia, Debbie belum mengumpulkan. I don't know whether you have that one also in the what is that with the others? Is Mbak Lia here, Mbak Debbie here, Isan here. Isan, are you here? Where is it? Where is Isan? Gak ada ya? Oh, no Isan. Oh, oke. Ya. Oke, we are going to discuss. Nah, ini pasti cepat nih, nggak lama karena sudah banyak yang sudah mengerjakan, dan sudah di bagian yang dikerjakannya. And then, because this is also group work, so you can, what is that? You can explain it together. Okay, now which group is going to explain first? Nian Bayandri. Okay, please, can you share screen? Oke, Mem. One moment Mm-mm. ya. Okay. Hmm, wait. Aku di mana? Oh, filenya. Ini udah 100%.
Kelihatan jelas semuanya? Ya, bisa. Oke. Oke. Mhm. Ini em, jelasin apanya ya, Mem? Oh, ininya ya. Jelasin prosedurnya. Oke, prosedurnya. Oke, so saya satu grup dengan Mbak Yandri dan Mbak Debbie. Mhm. Boleh di eh, koreksi Mbak Yandri kalau ini ada Mbak Debbie juga. Mhm. Boleh dikoreksi Mbak Debbie atau Mbak Yandri kalau misalkan ada kesalahan ya. eh oke, untuk yang part 1 karena kita mengikuti yang sudah di-highlight saja. Untuk bagian yang pertama, dari source text-nya, highlight-nya ada di bagian Snowy, sementara di target text-nya juga menggunakan nama Snowy. Snowy sendiri merefer ke anjing peliharaannya Tintin. Karena itu kita masih karena itu target text-nya masih dalam bentuk sama. Nah, untuk nama karena itu adalah transference atau borrowing. Wait, ini mah udah yang sama ibu. Udah. Maaf, Mhm. maaf. Ini yang kita Nggak ya. apa-apa. Mhm. Yang panel 2. It's ya, panel 2. Mhm. Oke, jadi source text pertama itu Hello Captain, had a good day. Source target text-nya Hello Captain, bersantai seharian. Pertama kita pecah dulu di satu kalimat ini. Pecahan yang pertama itu kita ambil dari Hello Captain, jadi Hello Captain. Karena secara urutan dan pronunciation-nya sama, kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bagian dari phonological translation. Jadi tidak ada yang berubah secara arti atau susunan atau apa namanya unitnya atau level teksnya. Jadi hanya merubah dari eh, cara penulisan dari bahasa Inggris ke cara penulisan di bahasa Indonesianya. Lalu had a good day, bersantai seharian. Ini agak sedikit kesulitan karena pertama had a good day kalau diartikan kata per kata itu sangat jauh berbeda dengan bersantai seharian. Jadi mungkin pertama itu kita mengambil kesimpulan bahwa had a good day atau yang ditranslatekan menjadi bersantai seharian itu modulation point of view yang secara harfiah katanya memang tidak sama eh, kata per kata, tapi punya point of view yang serupa. Mhm. Terus dan kita juga memecah di bagian yang bersantai sehariannya. Bersantai sehariannya ini eh, karena sebelumnya a good day itu kan da- di kalau dilihat ada 3 suku kata. Sementara seharian ini dijadikan satu kesatuan. Jadi kita ngambil kesimpulan bahwa itu merupakan unit shift dari 3 suku kata jadi satu suku kata. Nah, secara keseluruhan kata had a good day dan bersantai seharian itu punya 2 jenis translation prosedur. Jadi masuk ke kategori couplet gitu. Oke, terima kasih. Untuk ini satu dulu ya. Oke. Dari teman-teman lain bagaimana? Ada pendapat dibandingkan dengan pekerjaan teman-teman? Apakah Anda setuju dengan pendapat dari Mbak Ainun dan Mbak Yandri? Setuju, Mem. Sampai sejauh ini masih sama jawabannya. Oke, saya lihat ya. Untuk yang Hello Captain, ya saya setuju ya. Ini phonological translation. Mengapa? Karena ada perubahan dari sisi bunyinya ya dan juga tulisannya ya. Phonological translation atau natural apa namanya ya? Em, saya bilang apa sih satu lagi naturalization ya istilahnya. Lalu untuk yang kedua, had a good day, bersantai seharian. Oke, di sini a good day itu kan sebetulnya eh ini ya apa ya have had a good day tidak bersantai sebetulnya ya. Sebetulnya bukan bersantai tapi uh, it means that apa ya kalau bahasa Indonesianya ya Kalau had a good day. diartikan kata per kata jadinya kayak eh,
apa hari ini menyenangkan gitu enggak sih? Ya, menyenangkan, betul. Ah, Ya, oke. Tetapi kalau di sini jadi bersantai seharian gitu ya. Nah, memang jadi ada perbedaan sudut pandang. Ya, saya setuju untuk modulation POV. Betul sekali karena terjemahannya tidak benar-benar seperti ya harinya ini ya you're having a good time gitu ya. Semuanya baik-baik saja misalnya atau seperti apalah. Oke, tetapi untuk yang couplet ini, ya, nah untuk couplet ini teman-teman harus benar-benar hati-hati. Mengapa? Karena kalau couplet berarti yang had a good day-nya ini juga semuanya sama gitu. Iya, itu dipisah. Betul sekali. Jadi kalau ini hanya mengambil a good day, itu bagian dari frasa ini, ya kalimat ini berarti ini tidak bisa dikatakan sebagai couplet. Mengapa? Karena couplet itu harus yang untuk masalah yang sama. Begitu ya. Jadi coupletnya bisa dicopot, unit shift-nya bisa dipertahankan. oke. Oke. Nah, Ya, Mem, maaf, Mem. ya. Bukan untuk apa yang couplet tadi, bukan untuk masalah yang sama, gimana maksudnya, Mem? Oke, artinya untuk yang semuanya ini juga dibahas had a good day, bersantai seharian ini ada selain modulation POV ada yang lainnya begitu. Tetapi harus satu semuanya ini satu paket. Jadi satu kalimat itu tetap nggak di Iya, ini, iya. nggak di Jadi harus satu paket, break tidak lagi ya. pecah-pecah. Betul. Kalau pecah-pecah tidak bisa dikatakan sebagai couplet, Berarti ya. Mem, di Mhm, kasusnya Mbak Ainun ini kan had a good day dan good day. Berarti kalau mau betul. dipisah gini, harusnya yang had a good day juga nggak satu full sampai tanda tanya. Harusnya had a doang dong. Untuk Harusnya. yang mana? Ini yang had a good day. Karena good day-nya Aha. dipisah, berarti kan apa ya? Maksud saya tuh yang satu Mhm. diterjemahkan bersantai, yang satu Mhm. diterjemahkan seharian. Kalau mau dipisah harusnya penulisannya gitu kan? Ini maksudnya gitu. Oke, ya saya paham. Oke, saya paham. A good day ini seharusnya bersantai, tapi bukan seharian. Tapi tunggu sebentar, ini sepertinya nggak bisa deh. Nah, Ini harusnya kan ini nggak bisa satu dipecah phrase kan? aja. Karena satu Bener, kesatuan. bener, bener. Ini idioms ya. Kalau idioms nggak bisa dipecah-pecah. Oke, sorry nih, Mbak Ainun. Ya, Mhm. ini copot aja yang bagian keduanya. Yang a good day seharian tuh nggak perlu. Oh, oke. Jadi cuma ada satu, cuma ada modulation POV aja. Udah itu aja. Oh, oke. Mm-mm. Karena ini diem, Uh-uh. ya, maka tidak bisa dipecah. Mhm. Nah, kalau misalnya, ya ini nggak bisa juga ya, Bu, nggak bisa bersantai. Had a good day, tetap aja. Em, Kecuali bisa nggak nih, kalau misalnya teman-teman melihat dari sisi, Oh, Mem, kalau udah gitu tadi di line udah bisa jadi couplet dong. nggak bisa karena cuma satu. Kenapa cuma satu, Mem? Kalau kalau di Ada saya lagi kan, nggak teman-teman? kalau Belum di paham saya nih had a couplet. good day itu modulation POV serta Sama? unit shift. Karena dari had a good day itu kan katanya ada 4, terus berubah jadi 2 kata bersantai seharian. Oh, ya sebutkan aja. Ah, berarti yang ini kan di Nah, itu modulation baru POV bisa plus unit couplet. shift kan. Jadi Ah, couplet, Oh, couplet. bisa. Mbak Ida gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Ya belum belum masuk, Mem, yang couplet. Oh, oke, oke. Coba dilihat lagi, bisa nggak nih had a good day menjadi bersantai seharian? Nih pakai yang punya siapa? Catford, ya, yang grammar to Lexis bisa nggak? hmm, grammar to Yang Lexis. grammar to Lexis, teman-teman inget nggak? Ya, Yang yang grammar to ada has Lexis. dan itu contohnya. Yang was, Mm-mm, has dan. mm-mm, mm-mm. Yang Nah, grammar to Lexis itu bisa juga had a good day, tapi ya kita fokusnya katanya di had itu ya, jadi bersantai. Cuma ya seluruhnya sih sebetulnya menjadi satu apa ya, had ini kan
nggak bisa juga, agak susah sih ya, karena Nah, ini harus satu. hmm. Mm-mm. Nah, terus Mem, saya mau tanya lagi. Tadi kan mumpung Boleh. menyinggung grammar to Lexis bagian Mm-mm. level shift. Nah, Mhm. level shift ini kalau saya sendiri sih pemahamannya untuk kalau di SL-nya itu menggunakan verb selain verb satu, di Mm-mm. kita kan nggak ada ya. Mhm. Nah, berarti kan kebanyakan itu penunjukan menandakan waktu. Entah itu yang Mhm. tidak disebutkan waktunya secara pasti, past tense, atau yang perfect, atau yang secara pasti past tense. Nah, jadi saya nggak masukin level shift karena ya Mhm. kalau Mem bilang kan tadi head ini bisa ya level shift. Kalau saya sih Enggak, ngelihatnya nggak bisa, enggak. nggak bisa, nggak bisa, Enggak. saya nggak bisa juga tadi. Karena cuma kata head doang. Head ini tidak bisa dijadikan dengan bersantai karena harus ada ke good day-nya itu nyambung. Nah, kalau di Mm. pemahaman saya itu level shift itu untuk menandakan waktu. Misal ada yang pakai was, kita sebutnya dulu atau kemarin, atau yang pakai has dan telah. Hmm. Jadi yang ada nunjukin di targetnya itu ini kejadiannya kapan sih gitu. Udahkah? Hmm. Barukah? Gitu. Benar Oke. nggak ya kayak gitu? Takutnya sesat nih. Hmm. Hmm. Bisa sih kalau untuk ini, untuk lebih lebih jelas banget gitu ya, karena ada penggunaan Tensis gitu kan. ya, karena ada penggunaan kata tambahan ya. Penanda waktunya kalau dalam bahasa Indonesia itu istilahnya eh aspek, itu namanya aspek. Oke, ada lagi nggak Mas Gusti? Enggak Mas sih, Mem. Gusti Cuma mau mantep. mastiin Heeh. pemahaman saya sesat atau enggak. Kalau enggak, saya Enggak, terusin. Kalau sesat, ya enggak jadi terusin. Takutnya enggak. kesana-sana jadi salah. Benar, itu udah benar ya, udah benar, itu bagus banget. Karena memang betul sekali ini perlu pemahaman ya. Karena nanti sebenarnya ketika menerjemahin kita nggak mikirin kayak gitu ya, kita nggak mikirin seperti itu. Ini prosedurnya apa atau ini strateginya apa, enggak. Cuma itu untuk membantu kita mengambil keputusan begitu. Oke, kita lihat yang berikutnya. Masih pakai layarnya Mbak Ainun. Silakan Mbak Ainun yang berikutnya, Mbak Ainun yang oke, Kedua. kedua. Oke, marvelous, thanks. What about you? Faked out, I bet. Nah, pertama itu yang dipecah di marvelous, thanks. Nah, marvelous, thanks ini cuma diartikan sebagai ya. Jadi ada yang dikurangin dari kalau saya ambil kesimpulannya, yang dikurangin dari kata thanks-nya. Yang di source text-nya itu ada thanks, terima kasih, di target text-nya nggak ditulis terima kasihnya. Lalu Mhm. ada modulation POV karena marvelous sendiri kan artinya lebih ke kayak Luar keren, biasa. luar biasa, bagus Mhm. gitu. Mhm. Sementara di sini diartikan sebagai simple yes gitu. Jadi ada perbedaan gradasi ya. Mm-mm. Oh, oke, perbedaan gradasi. Nah, bagaimana nih? Apakah kita bisa katakan ini sebagai couplets? Bisa, menurut saya. Oke, ya bisa lah ya. Oke, Oke. nah, setuju teman-teman semua? Omission and modulation sama. Oh, oke. Nah, lalu yang selanjutnya fake out. Fact out, fact out ini sendiri diartikan sebagai hampir semaput. Seperti sementara kalau diterjemahkan kata per kata harusnya fact out itu lebih ke kayak sangat melelahkan gitu. Jadi diambil kesimpulan bahwa itu adalah bagian dari modulation scope karena kata asli dengan kata uh, targetnya itu punya arti yang berbeda. Punya arti yang Eh, berbeda. ya gak sih yang scoop itu artinya itu? Maknanya sama. Lupa. Oh, Masih maknanya sama. selingkungan. Ya. Maknanya sama, tapi gak inget deh. Kenapa sih? Kalau yang POV itu bertentangan. Jadi misalkan kayak, ini menurut pemahaman saya lagi nih ya. Oh, Ya, ini yang kita Kalau bahas. Tunggu bentar. Jangan-jangan berarti yang marvelous itu salah dong. Dengan ya. Bertentangan nggak maknanya? Berarti bukan marvelous. POV dong. Scope ya?
Gusti. Kemarin Mas Jaka sih yang jelasin Mem kalau yang Marvelous. Enggak, kemarin Mbak itu Marvelous kayaknya Saya nggak juga POV bertentangan soalnya itu deh. deh, karena Mbak Ira deh kayaknya deh, Mbak Ira atau siapa ya? Mbak Mbak Ira, Lia. Mbak Ira, Itu nggak Mbak Ira. Ini kan iya tidak nggak bertentangan. bertentangan kan? Berarti Heeh. scope. Oh itu. Berarti ini scope yang yang Oh Marvelous ini. gitu. Oh, oke. Mas Gusti, sorry Iya, lanjutin. yang mana tuh? Silakan. Ya, Ah, tadi kalau misalkan scope itu dia yang misalkan kalau di contoh ibu kemarin itu pause, apa ya? Pause. Kaki kucing. Mm-mm. Nah, itu kan mereka nyebutnya pause, kita sama-sama menganggapnya kaki, bukan Mm-mm. tangan. Makanya itu masih scope. Tapi kalau misalkan dijadikan tangan, ya Mm-mm. itu udah POV karena bertentangan. Karena Mm. menurut saya sih yang diketahui pause itu kaki, bukan tangan. Mm. Gitu. Jadi yang bertentangan tuh kayak pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif. Mhm. Terus juga yang artinya nggak satu lingkungan, satu scope sama yang sebenarnya gitu. Maknanya Mm-mm. bisa lain. Yang oh, oke. yang bertentangan ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau salah Oke. koreksinya Mem, saya takut sesat nih. Jangan Gak diyayain apa-apa, terus pasti takut. teman-teman juga ini kok. Ah, Gusti gimana gitu. Kalau misalnya diam aja berarti ya udah gitu. Nggak apa-apa sih, apalagi Mbak Ira nih. Mbak Ira juga sangat kritis ya. Saya suka banget nih teman-teman ini luar biasa. Oke, kita lanjut deh Oke. yang berikutnya. Berikutnya ada albeit diterjemahkan sebagai heh. Nah, Hmm. di sini diambil modulation POV. Kalau dari pemahaman yang udah disampaikan, modulation POV berarti ada perubahan point of view dari source target ke Mhm. source text ke target text. Mhm. Apa sih? Bentar. Arti Mhm. sebenarnya dulu Arti nih, sebenarnya albeit Albednya apa? apa? ya, albeit itu kan I will bet harusnya lebih ke kayak Aku memukul nggak sih kemarin kata Mas Jaka? itu bet bukan mukul, bet Yang itu mana ya? bertaruh gak sih? Wah, itu literalnya. Ini Iya, idiomatis. iya, idiom kan. Mm-mm. Hmm. Iya kan gitu contohnya. Oh Iya iya, kan, iya, heeh, iya kan, kayak benar kan? penekanan gitu, iya kan Mm-mm. gitu. Nah, tapi di sini lebih pakai supaya lebih apa sih? Heh, hah, heh, ya. Iya, Eh, coba dinaikin lagi deh, naikin lagi deh. Coba, oke, hampir semaput, hah, gitu kan, hampir semaput, heeh, eh ini gaya ngomongnya si kapten itu kali ya, yang dia kan iya. memang terkesan gimana ya, oh kasar gitu kan. Jadi nah, ini memang hmm, agak susah. Ini mungkin adaptasi ya, bisa kita bilang ya. Adaptasi, kenapa adaptasi? Karena eh ini agak aneh nih. Hah? Heeh, heeh, gitu ya. Heh, Hmm. ya, Hmm. ya kan? Atau kalau iya kan, oke lah. Iya kan? Teman-teman pernah nggak bilang, hah? Gitu. Di kita, Sering, Pernah juga kan? Sering. Pernah kan? sering, hah? Pernah ya? Itu Hah? menunjukkan Hah, cuman kayak capek ya? hah, Hah? hahnya Gitu. kita tuh bukan yang model, mungkin kalau dipraktekin nih kayak orang yang agak serem, biasanya agak berandal kan, mah tadi apa? Hampir semaput loh, hah? Gitu kan harusnya. Itu gimana Nah, tuh? Kalau hampir itu sih, semaput. Hah? ini Kayak gitu saya ya. lupa. Semaput, Saya hah? juga jawabannya POV waktu itu kemarin diskusi sama Mas Jaka, tapi saya lupa penjelasan Mas Jaka. Cuman setelah dibahas lagi, kok kayaknya masuk ke scope ya, karena sama-sama Sebenarnya maknanya sama. tuh kayak iya kan, gitu. Cuman Heeh. yang situ versi halus, yang satu Satu lagi versi versi agak galaknya. kasarnya tuh, iya galaknya. Heeh. Oke, ini Kapten Haddock ini kan memang terkenal sebenarnya ya kalau dilihat lagi tuh senang cursing. Ya, senang cursing tapi dia cursingnya tuh di misalnya kayak eh apa ya? Ya misalnya geluduk misalnya gitu. Jadi benar-benar dia punya ini sendiri, punya kosakata sendiri. Oh iya, Anjing satu lagi oh, geluduk mem, lah, saya lupa, apalah saya gitu. lupa. Mhm. Di saya tuh jawabannya ternyata cuman cultural equivalent sama unit shift. Karena kemarin pas ngebahas saya ingat ini tuh kata Mas Jaka itu ada bahasanya sendiri dari sana. Mereka apa ya kayak apa sih Mbak namanya
Apa? expression ya, Penekanan. expression gitu. Kayak Yang expression penekanan. dia ada ujaran yang dimiliki sama orang mereka, di kita nggak gitu. Makanya Oh, dimasukinnya ke cultural equivalent. Cultural oke. equivalent atau sebetulnya adaptasi itu masuknya, adaptation juga bisa. Tapi Hmm. kalau dari contoh yang saya kasih waktu itu ada nggak yang cultural equivalent? Lebih ke yang SIM kalau nggak Adaptation salah ya, ya? yang SIM, driver license jadi surat izin mengemudi. Enggak yang komik. Yang dari komik saya. Oh, yang dari Mm, komik. mhm, Tadi apa? Adaptasi ya. mhm, Nggak ada adaptation. mhm. Cultural equivalent juga nggak ada. Mana ya? Sebentar. Abstract register. Speech bubble. Tapi ya. Issue. Under exam. Nah di sini nih. Ini ada nggak tuh? Ini ada Paling adaptasi. nama ya adaptation. Terus adaptation Snowy menjadi Milo itu tadi ya. Apalagi adaptation. Bawah lagi ada nggak, Mbak? Oh oke. Cultural equivalent tuh seperti contohnya onomatope. Padanan budaya. Oh hey ini ya. Maksudnya kali ya. Mm-mm. Is that what it is mentioned by Gusti? Sebenarnya sih hey hey itu bisa juga masuk sebagai phonological translation. Udah nggak ada lagi. Iya, di Mm-mm. sini cuma modulation aja yang Iya, cuma ini 3. dijabarkan. Mm-mm. Cultural Berarti cultural equivalent. masuk nggak mem atau modulation aja? Bisa modulation aja sih kalau menurut saya. Modulation aja ya. Mm-mm. Modulation Oke. yang jadinya apa nih finalnya, yang scope ya? Yang scope. Karena sama sebetulnya. Cuma Ya. ada gradasinya yang berbeda ya. Yang satunya ya biasa aja. Kalau yang ini kan lebih ke agak remannya kasar. Oke, masih mau pakai layarnya Mbak Ainun atau sekarang yang lain aja? Ingat ya? Gantian. Oke. Boleh, Gusti deh, Gusti. Ya, Gusti, please. Gusti sama siapa aja? Mas Jaka, Mas Iksan, sama Mas Rizky Tito. Oh, oke. Ya, saya sendirian nih kayaknya. Mas Rizky ada nggak? Halo, Mas Iksan. Ayo. Mas Jaka tidak ada. Jaka sakit. Migrain dia katanya. Dari kemarin tuh sakit. Oh gitu ya. Udah nggak enak badan. Tadi nyampe Hmm. mana ya? Sampai Albert. Nah, Albert, tadi turunin lagi ya. eh sama di saya tadi ada penambahan unit Oh, shift. unit shift. Karena Nah, berarti kaplet. Mm-mm. ya kaplet. Oke, lanjut Oke. ke panel 3. Mhm. Not on your life. Mhm. Nah, ini saya eh, tentukan sebagai modulation POV karena ada perbedaan sudut pandangnya di kata not on your life ini sebenarnya kan bukan terima kasih banyak. Mhm. Bentuknya negatif, tapi dijadikan Mhm. positif menjadi terima kasih banyak. Hmm. Hmm, Nyindir ya, not on your life. Makasih banyak gitu. Kali dengan cara ngomongnya ya, ya, intonasinya. hmm. Nah, Oke. cuman ada Oke, POV. POV aja. Yang lain gimana Hmm. teman-teman? Setuju Nah, nggak? diam bukan berarti setuju kan? Gak Setuju. apa-apa, ngomong aja, Lagi ngomong aja. mikir, lagi mikir kayaknya. Iya, ngomong saja, gak apa-apa, koreksi Dia saja. mikirnya juga. Antara setuju sama bingung. Bingung. Kenapa Mbak Deb bingung? Jauh banget lah. Jauh Not on banget. Nah, life. Mem, Ya, sambil nunggu yang lain mungkin sambil mencerna, saya mau nanya juga nih. hmm, Kan silakan. saya masih suka bingung-bingung ya, Dan yang dengan, level shift, unit shift, kayak gitu-gitu. Saya nyari pemahaman mudahnya aja nih. oke. Nah, kalau saya nanya ke GPT itu, dia tuh Mhm, ngejelasinnya unit shift itu eh berubah karena misalkan kalimat jadi klausa, klausa jadi frasa, frasa jadi kata. Tetap berkurang kan katanya ya. Nah, sedangkan berbeda. saya nggak ngikutin itu karena pertama
kayaknya belum diajarin, terus kayaknya mem-memnya nggak bilang gitu. Jadi gampangnya itu setiap ada jumlah kata yang berubah, entah itu bertambah satu atau berkurang satu, saya sebutnya unit shift, boleh nggak? Kayak gitu. Itu masuk unit kan memang ya? Boleh nggak kalau pemahamannya kayak gitu? Jadi setiap Oke. katanya, jumlah katanya tidak sama dengan targetnya, maka bisa dibilang itu unit shift juga. Tergantung kalau misalnya gini, eh apa ya? Kalau tidak terlalu krusial ya kayaknya nggak perlu ya. Kayak Soalnya cuma sini misalnya ada saya nggak cuma masukin. satu gitu, Mm-mm. Saya nggak nggak masukin perlu. karena bingung juga. Kayaknya nggak perlu. Kalau saya, Gini, kemarin tuh saya sudah sebetulnya saya nggak tahu nih apakah saya menyampaikan atau enggak ya. Tetapi kalau yang kaitannya dengan structure kan bukunya, itu kan Catford itu kan linguistics ya, structure banget. Itu kita nggak bahas yang kaitannya dengan structure. Mengapa? Karena strukturnya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pasti berbeda dari Mm-mm. strukturnya. Makanya bahkan kalau kita mau pakai pendapatnya Peter Newmark juga yang dari transposition, kita nggak perlu bahas sih, karena itu pasti banyak transposition. Kita cari yang di sisi yang di level meaning, yang udah di atasnya lagi. Di level meaning. Makanya dari contoh yang saya berikan di slide sebelum di slide materi kita itu contohnya adalah banyak di bagian makna. Ada cultural equivalent ya, padanan budaya, ada omission, ada adaptation, ada modulation, ada omission gitu ya. Karena Ya, itu yang berpengaruh, itu yang bermasalah. Kalau sisi structure itu pasti ada tapi masih nggak bisa terlalu. masih bisa di ini kan. Makanya nggak terlalu ini kita perhatikan gitu. Jadi fokus saja kepada level makna. Karena di sini banyak mainnya level makna. Oke, jadi gitu Mas Gusti. Kalau Oke, misalnya mau pakai unit, ya silakan aja. Tapi pasti banyak banget yang mau pakai unit gitu di sini ya. Nanti bener ini unit, nanti gini. Nggak, kita nggak perlu begitu aja. Kayak but this patient gitu kan, apa seninya gitu kan. Oh ini ada 3, ini jadi 2 gitu. Apakah itu masuk unit? Nah, ya mungkin saja unit, tapi kayaknya nggak perlu karena dia struktur, levelnya di struktur. Oke, lanjut. ya lanjut. Yang kedua, saya highlight bagian I don't mind. I don't- Mhm. Nah, I don't mind ini kan harusnya kayak saya nggak keberatan gitu. Tapi dia Aha, diterjemahkannya saya cuma suka. Nah, dibalik. ini udah lain nih. Udah Mm-mm. keluar dari yang keberatan. Makanya saya tentukannya menjadi modulation yang POV. Oke, I don't mind kan negatif. Itu jadi Ya, saya cuma suka positif gitu ya. Bisa. ya, Mhm. Oke, baik. setuju? Yang lain setuju nggak? Is it POV? I don't mind kan sebenarnya saya tidak keberatan ya. Tapi Setuju, ini Ya, Mem. saya, mm-mm. Tapi ini saya tidak cuma suka. Oke, lanjut. oke. Nah, bagian that's what beats me, ini saya lupa penjelasannya. Mas Jaka Aha. waktu itu yang ngejelasin ke saya nggak ingat. Jadi Mhm. ini nggak tahu, saya lupa kenapa jadi scope. Cuman setelah saya artikan lagi kan ini itulah yang mengalahkanku gitu kan. Tapi jadi saya tidak mengerti. Nah, kalau nggak salah ini ungkapan bingung deh. Ini Mhm. salah satu ungkapan bingung. Mhm. Makanya jadi scope karena tetap diterjemahkannya saya tidak mengerti. Bingung kan berarti tidak mengerti. Mm-mm. Itu masuk ke scope yang cause effect kalau nggak salah. Jadi kalau dia bingung berarti tidak mengerti. Apa yang satu lagi ya? Saya lupa, Mem. Ini kan artinya ini idioms ya. Mm-mm. Idioms yang artinya I don't understand or I don't know. Tapi di sini terjemahannya saya tidak mengerti. Berarti sebenarnya nggak ada Masih sama, masalah. jadi Mm-mm. scope. Cuman Hmm, scope-nya yang mana saya lupa. Karena ada 3 tuh. hmm, ah, ini terjemahannya sama. Artinya dengan terjemahannya sama. Apakah itu bermasalah? Hmm, Maksudnya sama-sama I don't know jadi Artinya, tidak mengerti mm, gitu ya. sama-sama itu artinya. Nah, cuman Mhm, kalau misalkan ini kan dia mhm, pakainya ungkapannya, Mem. Yang di mana mhm. kalau kita lah sebagai targetnya nggak tahu kan artinya apaan gitu. Malah Browsing. kok jadi tiba-tiba emang, oh gitu ya. Maksudnya ini Memang mah anggapannya harus. kan nggak tahu.
nggak tahu tuh Mhm. misalkan saya lah sebagai pembaca nggak tahu. Nah, terus dijadiin kok tidak mengerti. Nah, jadi saya ngelihatnya karena ini beneran beda dari sumber dan terus jadi targetnya tidak mengerti, maka jadi modulation scope. Meskipun ya kalau kita nih mahasiswa bahasa Inggris tahu ini ungkapan sama-sama nggak tahu sebenarnya artinya gitu. Hmm, oke. Sebenarnya ini kalau misalnya baca komik ini versinya ya Inggris-Inggris aja, Indonesia-Indonesia aja. Jadi kita nggak ngebandingin, kita nggak tahu tuh Hmm, apa artinya that's beats me, that's what beats me. Kita nggak lihat itu oke. pasti. Mm-mm. Berarti kalau gitu ini nggak masuk modulation dan nggak masuk unit shift aja. Udah nggak Nggak diterjemahin masuk, karena artinya nggak sama. usah. Oh, artinya sama, jadi it doesn't have any problem. Oke. Nah, ya Kena agak lupa. uh, uh. Mengapa? Karena kita ketika mau melihat itu kan pasti harus cek kamus. Oh, ternyata sama artinya that beats me dengan saya tidak mengerti. Oh ya sudah, gitu. Nah, oke, Mm-mm. lanjut bagian but this passion. Nah, ini saya Mm-mm. menerjemahkannya kan terbalik ya. Kalau di kalimat aslinya ini dimulai dari but this passion, lalu Mhm. dilanjut that's what beats me. Tapi karena karena di targetnya itu dia terbalik, makanya saya Mhm. tadi that's what beats me dulu, baru ke but Oke. this passion yang artinya apa Mhm. seninya gitu. But this Hmm. passion ini kan sama apa ya kalau diterjemahin tuh ya sama-sama merujuk ke kesenangannya dia lah gitu. Mm-mm. Jadi Betul, makanya betul. diambil prosedurnya yang modulation scope karena masih sama sebenarnya meaningnya dengan Mm-mm. Oke, teman-teman setuju nggak ini scope? Karena tidak ada pertentangan ya. Kalau POV kan bertentangan, kalau ini tidak bertentangan. Setuju kah? Setuju, Mem. Sama punyanya ya, modulation Iya. juga. Ah, ah. Oke. Ya, lalu yang berikutnya, for clambering. For clamoring. ya floor bentar. Clamoring. For clambering. Nah, for Hmm. clambering ini kan kalau diartikan memanjat. Udah Mm-mm. dicek juga ke English to Udah. English. Ya, itu Mhm. hanya naik aja. Sedangkan Mhm. diartikannya ini sebagai naik turun. Nah, Mhm. di mana kata turun ini berarti gak ada sebenarnya nih karena manjat itu ya naik bukan naik turun. Jadi diterjemahkan sebagai modulation POV karena sudut pandangnya sudah lain. Oh. Hmm. Nah, harusnya kan memanjat saja, On. tapi ini disebutnya naik turun. Oke, saya lagi lihat tuh di kamus. Oke, clamoring, 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 clamoring. Oh, clamoring about overpowers that what beats me bisa you always. Oh, oke. Iya, ini nggak ada ya. Apa seninya naik turun tumpukan tumpukan. Oh ya. Oke. Ya, nah Heeh. berikutnya ini naik turun ini saya masih kadang kayak kebingungan sendiri harus pakai Mm-mm. atau enggak. Apakah saya harus pakai edition karena ada kata turun yang sebenarnya nggak ada kata turun di SL-nya. Oh, oke oke, saya paham. Gimana menurut teman-teman? Perlu pakai edition nggak? Kalau saya edition man. Pakai edition, Mbak siapa? Iya, Mbak Ira. Iraman. Iya, Oh, man. oke. Edition berarti ini kan sama ya sebetulnya ya untuk kasus yang sama. Berarti bisa jadinya couplet dong ya kesimpulannya ya. Kayak berarti edition boleh ya pakai. Bisa, naik, edition akhirnya jadi couplet deh. Nah, Karena ini kan sama kan, satu masalah. Oke, bisa lanjut lagi, Mem. jadi kalau, lanjut, lanjut. Nah, beside ini diartikannya harusnya kan apa ya kemarin ya bisa. Lagi Ah, pula, lagi pula. Nah ini kalau toh dia mhm, ada kata ya kalau toh nggak yang resmi-resmi amat kayaknya artinya ya nggak heeh, yang baku-baku amat. Kalau toh jadi disimpulkannya POV. mhm. Mm-mm. Kenapa POV? Nah ini saya lagi nginget kemarin Mas Jaka ngomong apa ya makanya jadi POV. Saya lupa main beneran dah.
Ini pembagian tugasnya gimana jadinya seperti itu ya? Coba cek Kemarin dulu. tuh Ya pokoknya saya sama-sama cari yuk. nanyain yang saya Mhm. bingung ke Mas Oh Jaka. oke. Nah, Mas Jaka jelasin. Ya, akhirnya Yuk saya, oh kita gitu, cek. oke, saya ikutin. Tapi kan saya nggak Besides. tahu Mas Jaka hari ini nggak masuk. Jadi, Nggak apa-apa. Besides coba ya. Besides. Hmm, in addition to, apart from kan selain, in addition, as well as, other than. kalau misalkan dengar dari Mem Neneng lagi Mhm, pula dijadiin kalau toh sama aja sih kayak lagian, lagian mm-mm. juga. Nah, lagian juga. Nah, itu masih harus berarti Bagian. masuknya ke scope karena masih sama sih Masih sebenarnya. sama ya. Mm-mm. Hmm, Betul. jadi Jadinya mikir scope. lagi. Nggak apa-apa. Terus ada unit shift karena dari Oh, oke. besides ini harusnya lagi pula cukup satu kata atau kalau. Mungkin kalau pakai kalau jadi kalau saja, kalau Aha. aja. Nah, ini jadi dihilangkan. Ada Oh, bertambah. Nah, ini juga saya mau tanyain, Mem. Unit shift ini apa? boleh nggak kalau jumlah katanya yang harusnya kan jumlah kata tuh berkurang. Last night, semalam, last night jadi semalam. Dari dua kata menjadi satu kata. Nah, kalau Hmm. ini satu kata menjadi dua Mhm. kata. Mhm. Apakah harus menggunakan unit shift atau lebih baik pakai edition saja? Oke, kalau menurut saya nggak usah diapa-apain karena kalau ini sebentar. Kalau besides, kalau toh, oh bisa ke edition malah sebetulnya Hmm, karena cukup lebih dengan tepat kalau. Oh, edition saja ya. Oke. kalau, kalau memang harus kalau turun naik lagi gitu ya. Mm-mm. Hmm. Lanjut lagi. Lanjut. You've always got to. Nah, ini Hmm. diterjemahkannya karena ini satu kesatuan kalau sebenarnya kalimatnya ya. Nah, You've always got ya to. ini Mhm. saya bingung mecahnya gimana. Jadi ini kemarin Oke, dibantuin Mas Jaka. Jadi kata Mas Jaka itu bikin dua. kalau mau diterjemahkan harus lebih masuk cangkingnya tuh potong di you've always got to. Nah, ini diterjemahkan Mm-mm. harus. Oke. Nah, selalu dan harus itu sama sebenarnya. Mm-mm. Jadi modulation scope. Oke. Nah, kemudian Omissionnya omissionnya itu di mana? Kaunya itu kan sebetulnya nggak ada tuh. nggak ada. Mm-mm. Jadi yang Ya, diterjemahkan hanya harusnya aja saja. oke. Ya Oke. bisa. Nah, lanjutannya dari you've Mhm. always got to adalah come down again. Mhm. Turun lagi. Benar, artinya memang turun lagi, tapi ada pengurangan jumlah suku kata, jadinya unit shift. Oke, kalau Yang come-nya nggak ada. saya nggak akan pilih ini Apa karena tuh? ini levelnya di struktur. Berarti kalau yang level, maksudnya gimana? Kalau levelnya Level maknanya, di level struktur dari nggak usah. level makna sama nggak? Sama. Come down again, turun lagi, sama. Ya udah, Nah, nggak usah dibahas di level. Kecuali kalau mau bahas juga tentang strukturnya, struktur levelnya, ya. berarti bagusnya gimana? Buat Hmm, buat sekarang. untuk Apakah latihan, dan supaya teman-teman aware kalau ini adalah ada prosedurnya, itu bisa dipakai. Tetapi kalau misalnya di dalam apa ya, kita mau melihat, sebentar dulu. Oke, sorry. Ya, tetapi kalau misalnya kita mau membahas tentang permasalahan di makna, ya nggak usah. Kita nggak perlu bahas struktur. oke, berarti prosedur yang tentang Teman-teman, structure teman-teman mau sebetulnya boleh buat latihan. Ini bagus buat latihan. Tapi kalau kita mau melihat apakah di sisi makna ada masalah, kalau nggak ada masalah, nggak usah dibahas. oke, berarti additional Mm-mm. aja ya yang structure. Boleh, ini bonus saja. Oke. Oke, lanjut di kalimat terakhir. Mhm, What's it all in aid of? Anyway. mhm. Nah, ini artinya menjadi mengapa naik. Hmm. Nah, ini Mas Jaka lagi yang jelasin sih, Mem. Saya yang jadi mikir ulang lagi. Kalau Gusti Ya, juga nggak apa-apa, saya seneng. masalahnya ke saya lupa, jadi sekarang saya harus mikir lagi kenapa bisa begini. Oke, sambil cari Mengapa ya naik? maknanya. Modulation scope. Jadi modulation Mhm. scope berarti maknanya sebenarnya sama. Hmm, ini diartikan What? apa ya? Tadi dulu, saya lagi browsing dulu.
What's it all in aid of? What's the purpose? Apa tujuannya? Apa Ah, tujuannya? oke, berarti kalau kayak gitu benar, ini scope. Nah, omission ini bagian anyway-nya dihilangkan. Harusnya kan kayak apa tujuanmu ngomong-ngomong gitu. Apa Oh, tuh? oke, ya bisa. Nah, ini nanti supaya begini ya, untuk teman-teman nih yang lain nih, nanti saya mau kasih tahu. Oh ya, untuk UAS kita, UTS kita nanti teman-teman open book. Ya, open book. Jadi silahkan buka catatan-catatan PowerPoint yang saya berikan. Silakan. Buka kamus juga silakan. Nah, jadi nanti ketika mencari seperti ini nih, kayak what's ini, ini apaan, modulation, ini dicari teks sumbernya artinya apa, supaya kita bisa tahu, oh ini ternyata memang sejajar. Ya, jadi nanti ini ditambahkan bahasa Indonesianya artinya apa di dalam Hmm, sebelum kita mengatakan oh ini modulation gitu. Coba Mas Gusti tulis what's in gitu. Min apa tujuannya gitu apa kan ya. tujuannya? Oh, apa tujuan Nah, apa gini ya, tujuannya? harusnya. Oke, ya. Tapi diterjemahkan menjadi Jadi, mengapa naik. nah, jadi dari sini kita bisa melihat kalau ini ternyata ada beda sudut pandang ya dari sisi makna, ya, mengapa naik, apa tujuannya, bener nih, modulation, Apa kok tujuannya? Mengapa naik? Sebenarnya sama-sama nanya nanya tujuannya naik, sih. kenapa, Iya, kenapa tujuannya kenapa naik naik? ya, Kan nanya tentang tujuannya. oke, Hmm, oke, Mem, bisa deh, kalau ya, misalnya ini, misalnya mau saya isinya cuma omission aja. Mm-mm. Apa yang diomit, Yang ini mem yang wawasan ini, Mm-mm. kalau isinya cuma omission aja, ya Mm-mm. sama kayak ini kan what's it all in of anyway mengapa naik. Uh-uh. Jawabannya omission aja. Itu salah nggak ya, Mem ya? Yang diomit apa, anyway, Yang kalau di ujian seperti ini, yang diomit yang mana? ini mem sama Oh, seperti ini oke. mem. Sama seperti ini. Ini sama kayak ini. It Oke. all in itu sampai dengan terjemahan mengapa naik itu sama mem. Aha. Tapi penjelasannya hanya Omission. omission. Kalau ini kan modulation scope, omission Ah, couplet. Kalau di oke. ujian, misalnya saya isi Mm-mm. omission aja, itu salah nggak ya, Mem? Kurang lengkap. Kenapa? Karena yang di ini kan apaan? Jadi harus ada penjelasannya. Nih, jadi nanti ketika di ujian, teman-teman menulis seperti ini plus menjelaskan seperti yang kayak Gusti, kayak tadi ya Mbak Ainun menjelaskan. Jadi ditulis di situ dinarasikan. Mengapa ini disebut omission? Karena anyway-nya di omit. Oh, Makanya ini alasannya diketik juga. omission. Ya, alasannya diketik. Lalu misalnya what's in all in add of gitu kan. Based on according to dictionary, misalnya dictionary-nya apa? It means ya bahasa Inggrisnya ada kan ya. Bahasa Inggrisnya apa? What's the purpose gitu kan? What's the purpose? Ya, what's the purpose? And then it is translated into mengapa naik. Berarti di situ actually there is a modulation of scope. Kenapa? Karena sudut pandangnya kan berbeda. Nah, jadi yang begitu yang nanti dituliskan. Ya, nanti saya akan berikan ketika di soal ujiannya saya akan berikan contoh. Oke, Mem. Mm-mm. Lanjut. Lanjut aja sekalian. Apa Sama Mbak Ira? juga deh, Mm-mm. Mem, ya. Jadi, bentar dulu. Jadi, misalnya, ya, Nah, silakan Mbak. Hilang kayaknya sinyalnya, Mem. Iya, hilang lagi ya. Ya udah. Oke. ya. Oh, di ya, apa tujuannya, terus mengapa naik dengan disebutkan dengan sepeda gitu. Kemudian ditambahkan juga dengan mem. Mhm. Hilang itunya sinyalnya. Aduh. Mbak Ira? Mbak Ira Ya, Mem mau ketutup. tanya lagi, Mem. Boleh silakan Mbak. Ya, Mem putus-putus. Masih lanjut yang tadi. Mm-mm. Kan dijelaskan juga di kamusnya itu apa. Mm-mm. Kemudian terjemah menjadi apa.
apa, termasuk apa, kan gitu ya namanya kenapa Betul. gitu kan. Mm-mm. Apa-apa. Jawabannya kan modulation. Mm-mm. Oh, kenapa modulation? Karena skopnya beda dan sebagainya. Terus kemudian ditambah lagi, tapi termasuk juga omission. Kenapa omission? Karena begini-begini kan gitu ya. Mm-mm. Jadi dari satu soal yang ini nih, Mem, yang what's Mhm. it all in it ini, Mhm. itu ada dua jawaban kan, Mem. Ada yang Betul. ada modulation, ada yang omission. Betul. Modulation kenapa dijelasin, omission kenapa dijelasin. Aha. Misalnya saya ngisinya cuma omission aja, Mem. Oh, ini Aha. termasuk omission, tapi dijelasin juga tuh. Di apa Karena namanya? anyway-nya nggak ada. Di kampusnya gini, ini nggak ada, terus jadi omission, terus jadi di transaksi jadi begini, jelas lah gitu, detail Mhm. gitu saya jelasin. Mhm. Tapi Mhm. saya hanya menjawab yang omission, tidak yang modulation Oh, gitu. nggak Nah, apa-apa. itu dianggap salah atau gimana, Mem? Nggak apa-apa. Yang penting dapat satu lah at least. Oh, at least satu dapat gitu ya, Mem ya? Ya, ya. Oke, Mem. Oke, Mbak Ira, mantep banget. To make it clear ya, we are working nanti ya ketika ujian nanti, how to say, biasanya begini, ketika ujian itu saya akan tulis cari 10 misalnya ya, cari 10 translation procedures on the level of misalnya on the meaning atau apa ya, nanti kalau misalnya hmm, apa ya, meaning ataupun kalau misalnya saya tulis structure ya teman-teman bisa cari itu, cari 10 aja gitu, dan ini sudah saya bikin kotak-kotaknya, jadi sesuai dengan kotaknya itu teman-teman cari, teman-teman cangking-cangking itu ya. Halo. Ya, masih mendengarkan, Heeh. Mem. Ya, jadi Iya, modelnya Bun. begitu. Jadi udah saya siapkan. Kalau ini kan open ya. Ini kan open discussion ya. Untuk jumlah kalimatnya, ini kan kalimatnya banyak. Terus teman-teman bisa pilih yang mana. Kalau nanti itu kalimatnya udah saya pilihin di situ untuk satu kotak itu aja gitu. Tinggal mencangkingnya. Ya, Motongnya bener nggak di mana dan bener nggak prosedur yang dipakai itu. betul. Betul banget. Bisa lah. Kan buka boleh ini juga open open book, open notes ya like this. Oke. Ini lanjut, Mem. Aha. Lanjut, lanjut. Ya, selanjutnya a broken neck. Ini benar artinya patah leher, tapi karena ada penambahan kata bisa yang di mana di SL itu tidak ada, maka saya menambahkan saya menulis prosedurnya addition untuk kata bisa. Um, a broken neck, I suppose salah-salah bisa salah. Oh, salah-salah bisa patah leher. A broken neck, I suppose. Tapi ini kah Ya, salah-salah ini bisa, bukan yang masuknya ke situ. I suppose itu salah-salah bisa. Salah-salah bisa patah leher. Oh, addition. A broken neck, I suppose. kalau yang I suppose ini itu Salah-salah. masuk ke salah-salah, bisa juga arti lainnya kayak bisa-bisa gitu. Bisa-bisa patah leher nih gitu. Bisa-bisa bisa patah leher. Lucu ya. Ya jadi tiga kan, jadi tiga. Salah-salah bisa patah leher. I suppose salah-salah modulation POV. A broken neck bisa patah leher addition. Mm-mm. A broken neck, I suppose. Iya sama. Is that a problem? Supaya lebih natural nggak sih? Kenapa natural? Maksudnya yang mana tuh, Lebih ke Bang? bahasa itu loh, sama yang dibilang sama Mas Gusti, biar lebih natural ke bahasa Indonesia, budaya Indonesia gitu. Jadi supaya lebih eksplisit gitu peringatannya. Oh, Ya, Misalkan supaya di kalau dalam bahasa misalkan nggak ada kata Indonesia. bisa, mungkin kan jadi salah-salah patah leher. Kayak kalau Kak salah-salah Mamat ya gitu. bisa patah leher gitu. Jadi apa kayak serius gitu. Salah-salah patah leher. Dari Tapi sarkasme paling jadi ke dari peringatan. intonasi sih biasa. Iya. Mm-mm. Iya benar, dari intonasi. Sebenarnya sih nggak terlalu. Kalau buat saya tidak melihat ini suatu masalah ya. Masih oke-oke aja berarti tanpa kata bisa pun. Mm-mm. Mm-mm. A broken neck, I suppose. Iya, kalau menurut saya it is not a problem ya. Bisa patah leher. A broken neck, I suppose. Um, Oke, ya Oke. tergantung kita melihat dari mana ya. Kalau Anda mengatakan ya bisa bisa patah leher, ya saya tidak menyalahkan juga sih sebetulnya karena
memang ada edition di situ. Ada edition. A broken neck, I suppose. Mungkin Mm-mm. kurang penting aja kali ya. Kalau buat saya sih, saya tidak melihat itu ada masalah. Oke. Oh, Berarti ini lebih baik biarin aja atau dihapus aja nih, Mem? hapus saja. Yang Aja ya. justru yang I suppose-nya itu yang Nah, lebih menarik, I suppose. oke. Uh-uh. Berarti lanjut yang I suppose itu diartikannya menjadi salah-salah kalau Mm-mm. diterjemahkannya. Nah, kalau misalkan yang sesuainya mungkin kan kayak bisa-bisa patah leher aku rasa gitu. Kurasa gitu ya, Ya, misalnya aku kurasa rasa. bisa patah leher, I Tapi ini suppose, tapi dia ini diterjemahkan salah-salah. menjadi salah-salah. Hmm. Makanya modulation POV, perbedaan sudut pandang. Oke, Saya mau menarik. tanya lagi, Mam. Boleh, Aku tuh ayo mau Mbak. nanya soalnya ini tuh yang terkait apa? Misal ya, kan kayak gini. Saya salah sih ngambilnya. Jadi Mbak saya cuma Ir. ngambil supposnya Uh-huh. doang. Habis itu Uh-huh. makanya itu apa ya? Harusnya I suppose ya. I suppose, iya, I Halo, Mem. suppose. Iya, 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 I suppose. Kurasa. Halo, Mm-mm. Mem. Halo, iya Mbak. Ya, Can you hear my iya. voice? Kalau kalau saya ngambilnya supposnya doang, Mbak. Mem. Ya, Ah, Mem. jadi Kalau kalau saya ngambilnya supposnya aja, Mem. terus jadi dimasuknya apaan? Tetap salah-salah. 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 Sama. Oh, berarti I-nya nggak dipakai gitu ya? I-nya omission, omitted. I- I-nya omitted berarti. Berarti bisa ini Mbak Ira. Oh, Gusti, tolong ditulis deh Gusti. Ya, apa, Itu tulis Mem? di situ, tulis di situ. Kalau misalnya suppose-nya menjadi salah-salah, berarti bukan modulation POV ya. Tadi apaan? Dia bilangnya apa tadi Mbak Ira? Nggak dengar saya, Mem, Mbak Ira. Iya, saya juga nggak dengar. Tadi dia ngambilnya salah-salah menjadi Eh, ya suppose Saya menjadi cuma masalah. nangkepnya ini, Mbak Ira tuh nulis suppose-nya aja, terus Dia diartikannya supposnya aja, salah-salah. Mem. Iya, I-nya enggak. iya. Iya, Berarti Mem, kayak ininya gitu, Jadi Mem. Benar. salah-salah. Itu termasuk cara pengerjaan kita nanti jadi salah nggak? Cangkingnya kan kurang ya? heeh, cangkingnya Kalau kurang jadi ininya berbeda. kalau saya kenapa ditulis pakai I? Karena mikirnya Jadi kemarin nilainya nggak kalau 100% benar. misalkan nggak diambil, terus nanti I-nya ikut ke siapa? Gitu. Jadi, oh masukin aja dah. I suppose gitu. Mbak Ira terlalu khawatir dengan nilainya nanti bagaimana gitu kan. Kalau saya terus terang Iya, teman-teman, betul. Berarti kan ini nggak full nih, Mem. Nilainya nggak 100% ya. Kalau untuk yang suppose ini nih, ya kan, Mem, ya? Mbak Ira, ini kan kita masih latihan ya. Saya nggak akan terlalu yang se-strict. Ini satu satu kalau nggak satu tambah satu dua salah. Nggak begitu banget. Kecuali kalau yang fatal banget. Nah, jadi nggak usah khawatir. Oh, oke, oke. Oke, Ya, Mem. nggak usah khawatir. Nggak kayak TOEFL tuh jawabannya A, B, C, D. Salah satu ya A ya salah gitu. Paling nanti ada perbedaan sudut pandang ya. Sudut pandang kalau buat saya nih kayaknya ya ya terus kalau misalnya ngambil yang suppose aja kayaknya aneh deh gitu. Ya harusnya ya I suppose kurasa kan karena salah-salah itu memang ada yang dihilangkan tapi kayak yang aku pikir gitu kan sebenarnya kan kita kayak salah-salah tuh bisa aja ya gitu kayak ini memang benar-benar ini teks ini susah untuk dianalisis Itu ya dia, Mem. tetapi ini sangat menantang. Kenapa? Karena bahasa ujaran di sini banyak banget di terjemahannya. Bahasa yang tidak baku, benar-benar tidak baku. Salah-salah bisa patah leher, salah-salah. Salah-salah dari mana gitu kan bisa keluar pikirannya dengan kata salah-salah. Nah, tetapi kalau teman-teman melihat berarti model terjemahan seperti ini bisa gitu. Model terjemahan seperti ini bisa. Cuma teman-teman harus perhatikan kekhasan komik tersebut, kekhasan karakter tokoh komik tersebut. Karena kalau misalnya kita tidak
sesuai gitu ya, itu pasti nanti ya ada diskrepensi, ada perbedaan, jadinya malah kurang pas gitu ya untuk pembacanya. Bahkan bisa jadi sama si penerbit nggak dipakai lagi tuh penerjemahnya gitu. Kalau misalnya penerbitnya atau bahkan penerjemah apa penulisnya tidak cocok gitu, tidak sesuai. Sebenarnya gampang, biasanya kalau banyak yang beli, laris, oh oke. Kayak teman-teman tahu nggak komik Enid Blyton itu dulu yang Lima Sekawan, pernah nggak denger nggak? Jangan-jangan nggak ya? Tidak. Oh tidak ya. Itu kalau misalnya, jadi begini, itu kalau mau disandingkan, itu banyak terjemahan yang salah. Banyak Hmm. terjemahan yang salah atau banyak terjemahan yang memang banyak modulasinya gitu ya. Kalau misalnya banyak modulasi itu pergeseran makna nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang salah itu ya jangan. Dan itu kita kan nggak tahu. Kita cuma bacanya versi bahasa Indonesianya, nggak baca versi bahasa Inggrisnya. Kenapa nggak baca versi bahasa Inggrisnya? Karena mahal. Mahal buku bahasa Inggrisnya dulu, akhirnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan aksesnya kalau dulu tuh bahasa Inggrisnya susah nyarinya. Hanya ada bahasa Indonesianya. Yang ada di Gramedia itu kita bisa cari di, ya yang bahasa Indonesia ada di Gramedia. Yang bahasa Inggris harus carinya ke Kinokuniya lah atau apa. Dan itu tidak banyak juga yang bisa mencari atau membelinya. Gitu. Oke. Salah-salah di sini, ya oke lah, aku rasa ya salah-salah. Karena nggak mungkin pakai ini ya. Suppose salah-salah. Ya, pakainya aku rasa ya. Mm-mm. Oke, lanjut kita lihat yang mana nih? Sekarang lanjut bagian but. Hmm, Nah, ini kan kalimat utuhnya but no one ever thinks of the risks of the risk. hmm, mhm, Nah, dipotongnya dari but dulu karena yang mhm, terjemahannya itu adalah anehnya. hmm. But tetapi diterjemahkan menjadi anehnya, maka ini saya tulisnya modulation POV. Modulation POV anehnya, but padahal tapi gitu ya. Ya, tapi Hmm, sebenarnya kayak tapi anehnya ya mungkin bisa, tapi kan belum tentu semua konteks itu merujuk ke yang aneh. Makanya jadi ke POV. hmm. Coba definisikan lagi POV bagaimana? POV itu yang kalau dari Mbak Ira yang bertentangan. Oke. Nah, saya nangkapnya itu yang bertentangan itu adalah yang dimana tidak seperti arti sebenarnya pada SL gitu. Lumayan Ber- jauh lah, lumayan jauh. Makanya di Hmm, POV terus kalau yang di PPT, POV itu mhm, dideklarasikan eh, positif menjadi negatif, negatif menjadi mhm, positif. mhm. Betul. But anehnya, ini nggak masuk ke scope ya. But ini kan cuma general aja. Anehnya menjadi sangat spesifik. Tapi gitu loh. Kan sama-sama artinya. Ya, saya sih mikirnya tadi gitu sih. Ini kayaknya bukan Heeh, POV, ini nggak jadi scope. heeh. Scope ini. Ya Scope. deh, scope aja ganti. Ah, Nah, iya. Ini lebih ke scope ini. Karena sama maknanya. sama-sama Eh, tapi, heeh, tetapi anehnya itu bisa heeh. dibilang lebih spesifik. Kenapa Betul. dia ragunya? Kenapa dia ngomong tapinya tuh? Mm-mm. Gitu ya, Betul. oke. Mm-mm. Betul banget. Eh, Oke. selanjutnya masih di kalimat yang sama, lanjutan Mhm, setelah but itu no one ever thinks of the risk. Nah, yang mhm, ini jujur saya nggak paham. Ini Mas Jaka yang ngisi. Kemarin saya cuman ingatnya Mas Jaka tuh bilang kalau mau ini masuk ke level shift, ada tensisnya, ada apanya gitu. Ini no one ever thinks-nya jadi satu. Karena tadi itu sebelumnya dipisah, nggak yang no one ever thinks. hmm. Nah, Kalau kenapa mau jadi kayak the ever risk think? menjadi resikonya. The Ya, risk menjadi resikonya itu satu prosedur. No one ever thinks. Oh, no one ini menjadi orang. No one ini bisa no one mau dipecah lagi bisa jadi ini. orang. Mm-mm. Berarti no dari no one No ever one gitu ya. menjadi orang. Enggak, no one aja. No No one one, aja. no one itu menjadi orang.
Menjadi orang. Terus the risk, resiko. Everything nggak usah berarti Nggak everything. usah karena kan Oh boleh ya, nggak dipotong karena tapi nggak dimasukin. iya kan kita level ininya nggak usah panjang-panjang banget resikonya. Nah, kalau seperti ini kan lebih mudah. No one ini orang, no one, tidak seorang pun Ya, gitu kan. seorang pun. Ini hanya orang. Nah, tidak seorang pun menjadi orang saja. Ya, Ini harusnya masuk ke ada modulation. penghilangan. Nah, ya kan? Bisa modulation, Mod. tidak seorang pun sebetulnya ya. No one itu tidak Nah, seorang pun menjadi orang. Oke, modulation. Oke. Sebenarnya kata tidak ini masuk ke yang no one ini orang tidak kali ya. No one oh orang iya, tidak orang pernah ya. tidak. Orang tidak. No one orang tidak. Berarti sebenarnya sama ya. Sama, orang tidak. Tidak seorang pun orang tidak pernah. Harusnya siapa tidak pernah ya, Mem? Nah, jadi yang tidak pernah. Tapi Nah, fokusnya di kata orang. jadi gimana No nih? one itu kan eh, tidak seorang pun, tapi ini Ya, orang. Jadi berarti yang tadinya, tunggu, no one, tidak seorang pun, tidak seorang pun, tidak seorang pun, itu berarti semua orang ya. Oh enggak, udah ya, ini enggak ada apa-apa ini. berarti Enggak lebih baik ada, nggak perlu. enggak perlu ini malah. Nggak perlu, oke. Heeh. There is Nah, aja resikonya. So this is what ntar, the risk kenapa di resiko. ya, bukan Ini resikonya ya, apa? beresiko. Risk itu kan resiko. Jadi apa? Resiko aja. Ya nggak apa-apa resikonya gitu nggak apa-apa sih. There is resikonya. Ya fokus ke kata resiko ya. Jadi ini apa? Sama, risk resiko. Ah, ada ininya kan beda pengucapannya. Oh, pengucapannya. Kalau pengucapan Phonological translation. phonological translation. Mm-mm. Oh, itu saya nggak ada yang pakai itu, Mem. Iya nggak ada tuh. Phonological Logical translation. translation. Oke. Bentar, Mem. Yang ini kan karena saya nggak pakai ya. Berarti kan saya Hmm. nggak nginget-nginget. Nah, Hmm. kenapa dikatakan phonological translation? Apa karena adanya? Enggak. Karena risk itu kan resiko terjemahannya harusnya kan ah, jadi bentuk katanya kan padanannya di kita mirip ya, mirip risk resiko gitu kan. Oh, yang sama. Kayak tadi Kayak Hello komputer Captain gitu. menjadi komputer. Hmm, risk resiko masih sama. Ya. Masih Oke, sama. oke. Jadi bunyinya berbeda, bunyi dan morfologinya sebetulnya berbeda itu. Yang lain gimana teman-teman? Masih oke ya? Still? Sampai bandingkan yang punya teman-teman ya. Oke, lanjut. Lanjut kalimat berikutnya. You are always seeing accident in the papers. Nah, dipotong menjadi you are always seeing. You're always seeing Ini accidents. Mhm. artinya padahal koran setiap hari. Kan in the papers itu kan koran. Korannya kan gak dimasukin. Iya, bentar. Mm-mm. Di artinya apa sih padahal koran? Nah, oh iya. Bentar, Mem. Ya Ini apa-apa. You're padahal always koran seeing. setiap hari. Korannya harusnya nggak dimasukin ya. You're always seeing Nah, accidents tapi in di, the di paper. terjemahannya itu padahal koran setiap hari. You're always seeing accidents. Padahal koran setiap hari isinya kecelakaan saja. You are always seeing accidents. You are Nah, always seeing accidents in the papers. Itu jadi satu. Ya, you are always seeing accidents. Jadi itu gabung tuh, Mas Gusti. You are berarti always seeing accidents in the papers menjadi padahal koran setiap hari isinya kecelakaan saja. Di sini ada modulasi. Modulasi eh, apa? Sudut pandang. Karena yang di situ adalah you ya aktif menjadi di sini menjadi pasif koran yang dari koran. aktifnya. Oke, berarti ini nggak dipotong. Kalimat You are always seeing accident in the you're papers ini jadi always satu kesatuan. satu. Oh, oke. Benar ya Mbak Ainun? Mbak Ainun sama nggak? Iya, Mem. Mirip-mirip. Hmm.
Cuma ya Hmm, ya gitulah, ada yang beda-beda. ada yang Tapi beda ya. ditulisin kok. Oh, Oke, oke. you are always seeing accident in the papers. Aha, Isinya, padahal padahal, mhm, koran ya, setiap hari isinya kecelakaan saja. oke. Jadi di bold kan, you-nya di bold, you are-nya itu bold ya. Ya, Oke, koran di bold. Oke, jadi fokusnya di situ. oh gitu. Mm-mm. Jadi fokusnya kalau yang tadi kan kitanya ini koran gitu. Jadi ada berbeda sudut pandangnya ya. Oke, ini bisa jelas ya? Bisa kebayang kan? Karena Ya, kalau dipotong-potong itu nggak bisa. Ini nih satu ini. hmm. Oke, terus Tapi Mountain mem Drama mau tanya Hidden. juga, Mhm, kan yang saya nangkep itu kita mhm, tuh menganalisa tatarannya di bawah kalimat, makanya mhm. dipotong biar nggak kalimat utuh. Oh, em, kan kita ngeliatnya you-nya, koran. Makanya di Ber- bold kan. Berarti sebenarnya boleh ngambil dari titik ke titik. Iya, tapi titik ininya ada keywords-nya. Mungkin Ada ini khusus keywords-nya. kali ya, karena ini nggak bisa dipecah juga, meskipun Ah, satu kalimat, jadinya ya, ya udah dimasukin tapi tandain kenapa ya. Karena gitu. ini kan bedanya ya, yang you are, tapi kalau ini koran kan. Jadi subjeknya ini berbeda. Oh, oke, berarti boleh. Oke. Mm-mm. Kalau kita mau ambil ya you are-nya aja menjadi koran aja juga nggak apa-apa. Oh gitu. Bisa. Oh, Ini kan bentar, levelnya men, tetap berisik di ada bawah. motor. Mm-mm. Jadi levelnya tetap di bawah kalimat. Oh, boleh ngeterjemahin sepotong Ini you doang ya. are, ini koran. Hmm. Fokusnya kan kan mau diambil modulasi. Mem, kok saya di sini Ah, masih belum paham nih, Mem. ya, Soalnya saya itin papernya tuh, korannya itu paper, Mem. paper kenapa? Koran itu paper, kenapa? You are always seeing accident. Itu Oh, oke, sorry. You are always seeing accident in the papers. Padahal koran yes. tiap hari isinya oh, oke. Mm-mm. Enggak, bukan di koran, bukan di koran. Berarti mundur Ini lagi nih ya. memang enggak. Tapi ini tetap coba bentar. Ini tetap modulation karena em, di sini di sini kan yang kita kalimat ininya kan you are-nya, subjeknya. Ya kan? Sementara kalau di kalimat kedua subjeknya kan koran. Enggak, Mem. Kalau saya Gimana ngelihatnya coba? gini, Mem. Gimana coba? Papers itu diartikannya koran. Oke. Jadi you are tuh hilang sebenarnya. Jadi seeing accident in the papers. Jadi koran setiap hari isinya kecelakaan. Berarti you are always-nya di sini nggak perlu oh, Bukan ini ke berarti koran. omission ya? Iya, bukan di Omission koran, ya? Mem. Karena koran itu saya artikannya di papersnya. Papers Oke. itu artinya koran gitu. Mhm. Ya, benar. Oke, Jadi em, Mas Gusti ininya ya, di boldnya dihilangin. ya. Oke, coba sebentar ya. You're always seeing accidents in the papers. Padahal koran setiap harinya isinya kecelakaan saja. Koran Kayak setiap hari. structure shift juga nggak sih, Mem, gitu? Kalau structure shift itu pasti ada, Mbak. Oh iya, Makanya, iya. makanya kita nggak analisis karena pasti ada di setiap ini pasti ada. eh kita fokusnya ke yang meaning. Jadi di sini omission gitu. Omission, Mem. You are-nya hilang. Oh, oke. You're always seeing accident. You're always seeing. Padahal koran setiap hari isinya kecelakaan saja. Oh, oke. POV modulation masuk nggak? Nggak ada. Kalau digabung gini berarti you are always seeing accident in the papers. Padahal koran setiap harinya kecelakaan saja. Kamu ah, padahal kamu Jadi setiap hari. tadi Mas Gusti bingung Hai. ya. Ini karena ini kan kalimat ya gitu kan. Jadi makanya, Hmm. potongnya sampai mana ya? Nah, Hmm.
You're always seeing accidents in the papers. Padahal koran setiap harinya isinya kecelakaan saja. Sebenarnya masih sama aja sih meaningnya kalau Mm-mm. menurut saya. Berarti Dan harusnya ini juga modulationnya nih, kalau Apa tuh, ngeliat Mbak? ini ya, Mhm. edition juga, karena setiap harinya jadi muncul, padahal di atas tuh nggak ada setiap hari gitu. ya Modulationnya di situ baru dapat always dengan setiap hari. Itu modulation. Oh, itu modulation di situ, Ah, oke. iya, makanya perasaan saya there is something gitu loh dengan modulation. oke, You're berarti always, jangan setiap hari. Itu bisa berat- tuh. berarti ini sekarang saya udah Nggak, udah sekarang gini Mbak lagi Mas. ya. Always, tulis always dengan setiap hari. Oke, always setiap Setiap hari. hari. Padahal kan selalu gitu ya misalnya. Nah ini Mm-mm. ada modulation scope ya. Ya, Ah, duration scope. Oke. Oke. Nah yang di bawah ya berarti yang omission, tapi omissionnya harus di boldkan ya. Yang di omitnya apaan? Ditulis semua ya, Mem, berarti ya? Mm-mm. Nah, Ma'am, saya bingung. Jadi saya sekarang ngetik You're apa? always seeing itunya ditulis lagi tuh Mas. You You are are always seeing dah sampai sini ya. accidents in the paper. You're always seeing Terus apa ini tuh yang berarti pada kalau di terjemahannya tulis lagi padahal koran setiap hari gitu. Hmm, you're always seeing. Padahal koran, ya coba. Padahal koran, Setiap hari isinya kali sampai sini ya. hmm, isinya. You're always seeing Asian papers. You're always seeing. Padahal koran setiap hari, ya. Setiap hari isinya. Oke, ya udah UR-nya di bold ya, hilang ya. Ya berarti ini masuknya ke omission. Mm-mm. Oke, oke. Ada yang ketinggalan lagi nggak nih teman-teman? Koran lagi. Ada lagi yang ketinggalan nggak? Atau ada yang perlu ditambahkan lagi? Mungkin ada apa prosedur yang belum kelihatan? Nggak, sudah aja. Oke, kita lanjut. Accident in the papers gimana? Nggak usah. Accidents, kecelakaan nggak usah. Oke, berarti cukup sampai sini ya. Mm-mm. Lanjut lagi ke Mhm. selanjutnya itu Mountain Drama Here, Mhm. koma Alpine Disaster There. Nah, Mhm. titik. Nah, ini saya potongnya dari Mountain Mhm. Drama Here dulu. Enggak, Mhm. Ding. Langsung Alpine Disaster Here. Disaster Mhm. There. Nah, Mhm. terjemahannya di target itu di gunung sini, di gunung sana. Mhm. Nah, ini kenapa omission? Mhm. Karena ada ini disaster nggak dijelasin. Drama juga Mhm. nggak dijelasin. Kayaknya omission diboldkan. Ya. Oke. Terus jadi modulation scope. Kenapa scope? Nah, ini saya lupa bentar, Mem. Kenapa ya di scope ya? Kalau begini berarti Karena yang satu general, satu spesifik. Alpin itu kan oh sangat iya, benar. Itu dia. Ada yang satunya bukan gunung lagi ditulisnya langsung pakai nama. mm-mm, mm-mm. Ya, ya. Jadi yang satunya eh ya disaster ya omission. Oke. Oke, sekarang berarti Mem, lanjut. boleh tanya lagi nggak, mumpung belum? Yang Boleh? nonton drama Here yang Alpen Disaster There itu di Mm-mm. gunung sini. Kalau ini kan di gunung sini, di gunung sana itu kan depannya itu kata apa? Kata keterangan ya? Kata apa itu namanya? Kata tempat, penunjuk, preposition. Preposition. Nah, yang di atas itu kan bukan preposition tuh, Mem. Mm-mm. Subjek Mm-mm. sama apa? Eh, predikat Sama sama keterangan ya? keterangan. Modifier. Mm-mm.
Kalau yang di bawah kan kata keterangan dulu tuh, Men. Ya. Ini kategori apa yang kayak gitu successive ya? Di gunung sini, gunung sana, mountain Beda drama here, beda apanya? beda apa namanya? Beda struktur kalimatnya gitu, Men. Kalau ini sih yang di mananya? Kan kalau yang di gunung sini, di gunung sana itu dimulai dari kata keterangan tuh, Men. Maksudnya Mbak Di mempermasalahkan kata di gitu. di-nya. Iya, mm-mm. Paling penambahan itu Berarti ya Oh, edition. boleh iya. edition gitu. Paling edition. Di gunung sini, di gunung sana edition. Kalau structure, ya ada pasti banyak. Mm-mm. Jadi structure pasti ada gitu ya. Mm-mm. Oke, siapa lagi? Ya, lanjut nih, Mem. Iya, bisa. Oke. Lanjut kalimat selanjutnya itu mountains should be abolished. Hmm. Nah, di terjemahannya itu semua gunung seharusnya diratakan saja. Hmm. Nah, ini kenapa ada level shift? Karena di kata abolish, abolish Mm-mm. ini tuh nggak apa ya kemarin ya? Pokoknya bukan verb satu tapi should be abolished di. Iya, pokoknya ngambil dari kata ini tapi saya lupa penjelasannya. Hmm. Di Hmm, boldin aja. Ini Ahmad Rapali siapa ya? Sen ah, taruh siapa tuh? Halo, Ahmad Rapali ini siapa ya? Halo, Ahmad Rapali. salah masuk kelas mungkin ya. Salah masuk kelas, tapi dia nggak. Halo, ini namanya siapa nih? Apa memang Ahmad Rapali atau Kalau di Edling nggak ada? ada ya. Nggak ada. Mungkin pakai masuk tapi pakai nama belum diganti. Mbak Elvin mungkin. Mbak Elvin ada? Mbak Enggak, Elvin Men. ada. 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 Oh, udah ada keluar udah. Baru mau saya remove. Tapi kok bisa tahu ininya akun apa Zoom linknya dari mana? Iya, kemungkinan bisa jadi akunnya beda kali ya, bukan akun Lia. Enggak, Zoom linknya itu kok ada yang bagi Zoom linknya kan saya enggak, saya kan kirim Zoom linknya di Ria sama di sini. Oke, nggak apa-apa, udah biarin aja. Ya, Lanjut oke. ya yang tadi. Hmm, Tadi mana ininya hilang? Bentar. Nah, dapat ini dia. 103 lumayan. Ini Lah, emang kelihatan? Kelihatan Mas. Loh, kirain cuma tab ini doang. iya tahu bagus lah itu. Enggak, Mem. Alhamdulillah. Saya Enggak, habis saya ngecek seneng. Edling. Nggak apa-apa, itu saya seneng kalau nilainya seperti itu. Oke, ya lanjut. Abolish. Abolish dengan diratakan. Diratakan saja, should be abolish. Kalau mau ditambahkan kayak ada sajanya itu paling edition. Sudah, Mem. Ini ada untuk penambahan kata Oke, saja. Boldkan sajanya. Hmm. Oke, terus mountain semua gunung. Itu apa? Mountain semua gunung. Nah, itu kan harusnya mountain itu gunung-gunung. Nah, Nah, makanya. gunung-gunung Mhm. dengan semua gunung ya harusnya sama ya. Mm-mm. Iya, sebenarnya sama, jadi nggak ada Oh, masalah. Level shift-nya lupa apaan ya? level shift-nya nih pokoknya dari kata abolish ini. Bukan dekat abolis, bukan kata seharusnya. Saya lupa juga, Mem. Pokoknya saya ingatnya cuma di ini mempermasalahkan di abolishnya ini. Harusnya dihancurkan, diratakan. Oke, ya udah nggak apa-apa deh. Bawah aja dulu. Tapi Ya, bukan level shift deh kayaknya. harusnya apa, Mem? Apa biar dibenerin sekalian dulu aja? Nggak. Kalau saya sama, kalau menurut saya abolis dengan diratakan saja. Mungkin karena ini level, bukan level kali, unit kali. Kalau mau diratakan saja ini, yang abolis ini. Abolish jadinya masuknya ke Diratakan unit saja. aja Kalau karena artinya diratakan saja gitu ya. Berarti jadinya level shift unit. Kalau nggak mau, pakai. mm. Oke, tapi kan kita nggak bahas unit ya. Oh ya, nggak perlu-perlu amat ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, bawahnya.
at least that stop all these aeroplanes. Mhm. Supaya pesawat terbang tak perlu. Nah, ini satu kesatuan dengan yang bumping into every other peak. Nah, Hmm. dipotong sampai at least that stop all these airplanes. Nah, ini dipotong sampai sini. Supaya pesawat terbang tak perlu. Ini juga. Oke, stop dengan tak perlu itu diboldkan. Bold dengan tak perlu. Nah, situ bisa ada modulation ya. Oke, modulation typo tuh. Modul. Oh ya. Modulation. Ntar, Mem. Oke. Ada kecoa, Mem. Ih, ngeri. Teman-teman yang lain gimana? Aman? Yalah, ke belakang laptop. Ntar aja deh kalau nemu. Ih, ngeri. Saya juga takut, Mem. Deg-degan ini. Iya loh, nanti tato jalan loh di kaki. Nah, lanjut dulu, Mem. Bentar lagi. Ya, lanjut. Nah, ini saya masukin intrasystem shift itu intrasystem shift itu karena ada yang aeroplanes. Ini harusnya jamak jadi pesawat aja. Oh, pesawat terbang. Oke. Ya, ya, ya. Intrasystem. Terus sebetulnya bisa masuk modulation juga. Kok bisa masuk modulation? Oh, plural jadi singular. Oh, Tapi bisa. artinya in general sih sebenarnya ya. Pesawat terbang, ya udah nggak apa-apa, udah biarin aja. Terus yang bumping into every other peak Nah, terbentur. terbentur tebing-tebingnya. Ini berubah POV karena dari aktif ke pasif harusnya membenturkan jadi terbentur. Ya, oke, saya setuju. Nah, ini juga ada intrasystem shift lagi dari yang other peak jadi tebing-tebingnya. Kenapa dia intrasystem? Jamak nggak, Mem? Masa peak emang Bentar, other Mem. peak Saya every? kurang fokus ini. Ya udah. Nah, Mem. Coba every other peak. Dah. Ketemu. Kamu udah saya usir. Nah, aman. Emang diapain? Digetok. Iya, saya sapu-sapuin, saya pental-pentalin. Oh, oke oke. Ya, nanti dibalik lagi. Kayaknya kalau yang every other peak tebing-tebingnya kayaknya nggak perlu deh. Nggak perlu ya? Oke, Mm-mm. berarti modulation scope saja. Dah cukup. Oke. Mau lanjut atau satu lagi? Siapa? Siapa yang ada yang mau lagi? Siapa yang belum? Ah, Kelompok lain? Ayo silakan. Oke, saya stop share dulu berarti ya, Mem. Apa Boleh. nunggu? Mm-mm. Cuma tinggal satu ini doang ya? Ya, itu udah last part. Oke. Bang Jo sama siapa? Ya, Bang Jo sama siapa? Grupnya. Sama Mbak Joella, Mbak Lia, sama Mbak Feby. Oke. Bisa yang terakhir itu? Boleh, boleh. Ya. Sebentar. Wait. Mhm. Udah muncul ya? Bu. Oke. Udah bawah lagi, Bang. Mhm. Ini ya. Panel 3. Panel. Which panel? Again. Oh, sorry. The last one. Ya. Ini ya. It just happened. Just happened again. Aha. Oke. How is it? Baik. Untuk ini balon ketiga ya. Ya. Tentang berita Nepal. It's just happened again Mhm. in Nepal. I was reading the story in the paper. Here Mhm. look. Kalau untuk targetnya ini kalau saya artikan mengenai saya lepas dulu di kelas yang lain. Iya. Targetnya itu saya artikan baru-baru ini terjadi lagi di Nepal. Tadi aku baca di koran. Tuh baca aja. Mhm. Saya artikan satu-satu. Yang bagian pertamanya it's just happened again. Mhm. Artinya
artinya baru-baru ini terjadi lagi. Gimana saya pakai Mhm. prosedurnya itu diterjemahkan langsung karena sudah menurut saya udah natural ya Bu ya. Lalu warna highlightnya itu saya nggak saya highlight. Lalu yang kedua ini Nepal. Nepal ini saya pakai prosedurnya transference atau borrowing. Oke. Penjelasannya kenapa? Karena saya rasa karena nama lokasi atau geografi ya tidak perlu diterjemahkan, udah jelas. Oke. Saya kasih highlight warna kuning ini. Lalu yang nomor 3-nya, reading the story in the paper. Tadi aku baca di koran. Prosedurnya saya pakai reduction sama literal translation. Lalu saya hilangkan kata story atau cerita. Nah, kenapa? Karena konteksnya itu udah sangat jelas dari kalimat sebelumnya mengenai berita kecelakaan tadi. Ya, saya kasih warna biru atau cyan. Nah, yang terakhir, here, look. Saya artikan tuh, baca aja. Nah, saya pakai prosedurnya itu expansion, di mana modulation point of view. Nah, kalau artinya dalam Inggris itu mungkin diartikan ini, lihat. Itu ada 2 kata tapi implisit. Ya, kalau saya translate ke Indonesia, tuh baca aja. Nah, ada 3 kata tapi eksplisit. Ditambahkan kata baca atau read. Nah, kenapa seperti ini? Maksudnya dia ekspresinya kayak ini menarik. Jadi kalau bahasa Indonesia kan lebih eksplisit, nggak cuma bilang lihat, tapi ditambah ini menarik gitu. Nah, konteksnya itu di mana si kapten itu dia menunjukkan koran. Kalau lihat di gambarnya kan menunjukkan koran, harus jelas, baca, bukan hanya sekedar melihat gitu. Tuh gitu misalnya. Jadi dia menunjukkan gitu yang sangat natural. Atau tambah lagi pakai kata aja, di mana alasan saya itu partikel kasualnya itu untuk memperkuat ajakannya gitu loh. Jadi dari implisit ke eksplisit. Itu sih Bu. Oke. Ya, baik, begini ya. Kita lihat. Ini cangkingnya masih ada yang belum pas nih, Bang. Teman-teman ya, satu grup, it just happen again, baru-baru ini terjadi lagi. Nah, kalau it just happen again, ini teman-teman tolong perhatikan nih, bener nggak nih? What do you have? It just happen again, baru ini terjadi lagi. It's just happen again. Kejadian lagi ya, gitu ya. It just happen again, baru-baru ini terjadi lagi. What do you think, guys? Do you think that is there a problem here or it is not? Kalau misalnya ini Bang Jo dan teman-teman, untuk grupnya Bang Jo dan teman-teman tolong diperhatikan. Kalau misalnya ini literal translation berarti ini tidak ada masalah. Tapi yang dicari adalah yang bermasalah. Yang terutama yang di dalam makna, level makna. Ya, jadi dalam level makna. Kalau misalnya Anda mengatakan di sini literal translation berarti it means that there is no problem with the translation. Bisa dihapus kayak gitu, jadi nggak masuk ke prosedurnya itu ya. Tapi kalau misalnya Anda menganggap ada masalah, misalnya it just happen again, baru-baru ini, dari kata baru-baru ini dengan it's just happen again, bisa nggak itu teman-teman? Coba yang lain teman-teman deh, what do you think? Kalau saya ngisinya level shift karena di kata happened itu. Nggak tahu benar apa enggak Jadi tuh ya. apa? Jadi level shift Dengan ada penggunaan tenses. dengan apa? Harusnya gitu ya. Harusnya apa? It's just happening. Happen, terjadi lagi, maksudnya dengan kata, tapi lagi ada again. Harus dari ke ininya ya, ke translatannya berarti. Kayaknya saya nggak perlu berarti yang level shift ya. Ini nggak usah Berarti deh. nggak perlu yang shift ya, shift nggak perlu. Kalau it just happen again, ini kan artinya situationnya ada event atau situation terjadi lagi gitu ya. Nah, terjadi lagi. It just happen again. Justru dari kata it just menjadi baru-baru itu tuh sebetulnya yang bisa kita buat. Nah, Bang Jo itu yang kata it's just dengan baru-baru ini itu bisa tuh. Cuma itu doang yang diboldkan, yang dipilih. Jadi yang happen again-nya nggak usah. Coba Bang Jo rapihin deh. Oke, berarti yang baru-baru ini itu kan dibandingkannya dengan it's just. Iya.
Berarti prosedurnya kalau kayak gitu eh udah pasti ada edition karena ada ini. Mhm. Oke. Kalau yang baru-baru it just baru baru saja baru. Kayaknya Baru aja modul kan gitu maksudnya kan. mm-mm. Baru aja kejadian lagi. It Mungkin just gitu modul kan. kalaupun ada Modulation. prosedurnya modulation scope. Modulation scope. Betul. Jadi yang di situ Bang Jo dan teman-teman cukup it's just ya, it's just Just ya. disandingkan dengan baru-baru ini. And it is called modulation. Ya, modulation scope. Oke. Jadi bukan literal, ndak ada literal translation. It's just ya dengan baru-baru ini. Oke. Ya, tidak dipakai. Jadi gini Bang Jo, di sini yang literal translation hapus ya, hapus. Tapi fokus Anda di sini adalah it's just dengan baru-baru ini. Ya, dan itu menjadi modulation. Ya. Oke. Saya perbaiki. Perbaiki dulu. Oke. It's just tuh kurang s-nya. It's. Oh sorry. Tambahin it's just. Oke. Ya, kalau misalnya nulisnya literal translation berarti sebenarnya nggak ada masalah terjemahan. Jadi jangan cari yang literal translation ya. Cari yang ada masalah aja. Oke, selanjutnya Nepal. Oke, saya setuju itu nggak ada masalah di situ. Di situ saya setuju ya. Nepal transfer and borrowing. Oke, that's correct. Nah, yang berikutnya tadi aku baca di koran. I was reading the story. Ada penghilangan. The story menjadi tidak ada di sana. Ada omission. The story-nya yang diboldkan aja. Bagian the story-nya aja. Nah, yang di sini saya beda, Mem. Apa? Bikinnya apa? Saya masukin I was reading juga. Tapi pasti levelnya kan itu structure. Emang kalau level shift masuk ke structure juga ya? Iya. Berarti nggak usah. Ya udah, berarti kebanyakan modulation dan lain-lain nih. Kayak ini saya hapus. Karena Kalau yang nyari modulation itu lebih susah analisis modulation dibandingkan kalau nyari ini. Nanti teman-teman sebaik enaknya gimana? Mau latihan juga dengan yang structure shift atau khusus yang dengan modulation? yang modulation aja kali, Mem. Modulation. Yang susah. Yang susah, cie. Bukan gitu, maksudnya jadinya kan bisa gitu. Ya, karena kalau ngelihat yang ini pasti ini doang structure udah Daripada tahu gitu nanti kan. ujian eng-ing-eng terus pada salah. Pusing ya. Pusing ya, pusing. Dan Oke. kalau sekarang reading the story doang berarti kayaknya sama deh. Cuman saya omission. Iya. Ya, omission. Ya paling omission the story itu. Story-nya tidak ada. Nah, tuh baca aja. Here, look. Look itu menjadi benar ini modulation, tapi kata look-nya ya. Yang di ini kan look menjadi baca aja, baca. Here, look. Ya udah tuh baca aja. Ya udah, fokus Nah, di itu kata saya look. dipisah, Mem. Pisahnya gimana? Here dan look. Here apa? Tuh. Here-nya tuh. Tuh. Itu Iya, jauh. tuh. Here ini dekat gitu. Here harusnya kan di sini. Biar kayak menunjukkan ya. Di sini jadi Nih gitu. berubah Harusnya jadi here itu nih gitu. Ya, harusnya kan gitu ya. Nih, tuh. Nih. Nih, tapi dia tuh jadinya sudut pandang ya. Iya. Oke, sama baca aja. Baca aja. Baca aja. Look, modulation juga dan Modulation edition. juga apa? Modulation Scope yang ya, pio. scope. Yang Scope scope dong. ya? Saya pio. Scope dong. Oke, Look itu kan lihat. sebenarnya ini jangan look, 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 lihat kan, tapi harus spesifik di sini membaca. So anything dealing with the eyes kan, you are doing it with your eyes.
Berarti yang tuh tadi juga scope ya? Karena kan nih sini Iya, iya, scope itu masuknya. Ha, bukan penentuannya bukan gitu. POV, scope. Edition juga bisa ya, Mem? Bisa edition ada kata apanya? Yang mau di edition apa? Aja. Saja, Baca. saja. Kalau baca Baca. dengan look, Bu, itu apa Mbak Ira? Point of Kan view. Bu, scope. Iya, scope. Heeh. Scope. Editionnya di Kenapa aja. gini? Jadi look Ada itu nih edition kan, ya? karena sangat spesifik ya, menjadi sangat spesifik. Edition itu yang aja. Bang Jo bingung nih. Oh, yang edition Kayak kan saya tuh, aja kayak ya, saya Mem ya? tuh. Banyak interupsi. Ya, ada 3 nih Bang Jo. Jadi Ya. here dengan tuh. Ya. Oke. Terus look dengan baca. Terus aja ada penambahan. Here dengan tuh menjadi tadi modulation scope. Bener gak sih scope? Here. Ya kalau Tuh. diartikannya sini, Nih, oh iya, nih, iya. ya scope. Oke. Kecuali yang kalau emang Kalau mau tuh, diartikannya di sini. oke tuh berarti POV ya, dekat jauh gitu ya. Kebalikan. Terus look baca ya, itu adalah modulation scope ya. Ya. Karena because something dealing that with your eyes, sama-sama dengan your eyes, tapi yang satu sangat spesifik. Oke. Oke. Sama aja ya, aja tambahan. Oke. Jadi Ya. modulation scope, point of view sama modulation scope itu bedanya apa tadi, Mem? Oh, bedanya. Ada di materi itu loh, Ada di Yang komik, materi komik kemarin materi itu lebih komik. Oke. lebih spesifik Coba penjelasan. bantu Mas Gusti jelasin. Kalau yang scope itu, misal dari materi nih ya, dari materi itu kan ada yang cause effect, terus satu lagi yang sharp tongue jadi berkata tajam. Mhm. Meaningnya sama sebenarnya, cuman mungkin bisa jadi lebih spesifik, tapi meaningnya sama. Mhm. Nah, kalau misalkan yang POV itu, dia sudut pandangnya lain. Contoh, tadinya subjeknya itu aktif, dia yang melakukan sesuatu, tapi berubah jadi pasif. Hmm. Gitu. Gimana Kalau tuh? kalau kalau dari pemahaman yang saya tangkap dari Mbak Ira sih, gampangnya POV itu udah bertentangan, mau yang scope itu yang masih sama. Tuh, Mbak Elvin. Halo. Oke, Mem. Oke. Tenang deh. Mungkin Oke. kalau Mbak Aha. bingung, tanya yang dari situ aja, Mbak. Bagian yang mana? Scope-nya, POV-nya kan ada contohnya, jadi lebih gampang kali. Mm-mm. Maksudnya apa bingung yang kenapa? Nah ya, kenapa Mm-mm. yang terakhir tuh yang tuh baca saja ada modulation POV gitu kan? Mm-mm. Ada nggak? Aja. Oke. Oke, Bang Jo, thank you so much. Siap. Saya stop share screen ya, Bu. Ya, thank you. Oke, mantap. Nah, teman-teman, tadi kan ini sudah oke aja ya tentang prosedur. Nanti karena apa? Karena teman-teman bisa sambil buka catatannya. Oke. Nanti saya lihat dulu soalnya ya untuk yang UTS. Kalau memang harus ada yang level yang structure level begitu ya. Itu nanti saya tuliskan di sana ya. Terus untuk terjemahannya, nah kita lihat dulu yang tugas tadi. Yang tugas tadi, saya share screen. Nih ya. Nah, teman-teman nanti tolong perhatikan ketika menerjemahkan komik, ini kan komik sangat spesifik ya. Ada khasnya juga. Komik itu khasnya adalah ada huruf besar. Mereka pakai huruf besar. Ya, komik ini pakai huruf besar. Jadi nanti teman-teman ketika menuliskan di sini pakai huruf besar. Oh, kapital semua ya. Ya, pakai huruf besar. Nah, kalau misalnya di dalam satu kotak ini ada 2 orang, ditulis saja A dan B.
ya. Kalau cuma satu B misalnya gitu. Nah, ini ada A, lalu ada B gitu ya. Nah, lalu em, kalau komik seperti ini lagi juga ini kan bahasanya bahasa lisan ya. Jadi usahakan seperti itu, jadi lisan. Nah, kalau seperti ini misalnya si yang satu ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, oke. Ini satu ini kan nggak ada. Satu ini kalau tidak ada, teman-teman bisa. Oh, oke. Ini kan nggak ada ya. Nah, ini paling tik 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 tik. Apakah diterjemahkan menjadi apa? Lalu di sini seperti apa? Ya. Lalu ada si Garfield. Berarti yang kolom pertama itu tulis judul aja kali ya Bu ya, Garfield. Oh, boleh. Kalau mau tulis berarti dua ini ya. Iya, Dia karena dia dua kolom ya. Ini satu kolom. Jadi sininya apa ya? sama Harusnya ya. sih sama ya. Oke, oke. Ntar dulu. Misalnya diapakan di merge ya. Hmm, Cells. oke. Berarti ini tetap ada. Boleh kalau mau ditulis. Iya. Nah, lalu nanti di sini bisa seperti ini ya. Oke. Oke. Lalu untuk yang berikutnya, yang ketiga, nah ini ada narasinya. Nanti ditambahkan juga narasinya. Oh, Ya, narasinya. Mm-mm. itu Ini ada juga berapa? Aha, panelnya ada tuh, yang 3, 2, 3 Mm-mm. disesuaikan berarti ya. Disesuaikan aja. Tambah row below di sininya. Ini adalah merge begitu ya. Hmm, nah ini juga. Pokoknya panelnya disesuaikan. Ya, panelnya disesuaikan. Ini juga panelnya teman-teman sesuaikan. Lalu tambah satu komik yang teman-teman suka. Oh, bebas. Bebas. Ya, bebas. Tapi jangan komik dewasa ya. Soalnya ada komik dewasa kan gitu. Kita cari yang fun-fun aja ya. Oke. Ya, ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Nggak Ya, ada. sebetulnya ini buat latihan aja ya, teman-teman ya. Jadi ketika menerjemahkan komik seperti apa. Nanti di UTS juga ada nerjemahin komik. Oke. Gitu. Teman-teman sudah tahu yang tokoh-tokoh di sini? Kalau yang Karena source text pertama itu kayaknya bebas ya. Nggak tahu kalau yang lain iya. Karakter ah, Garfield, oke. Donald Duck. Nah, yang ini nih karakternya ini lucu nih. Mox Oh, Mox Translator. Em, oh oke. ini jadi nanti bisa lihat ini dari sini. Ya, Mox Translator. Mox ini siapa sih? Mox ini adalah mana sih di atasnya nih ada. Ini gede banget. Nih ya, teman-teman bisa lihat kan ada petunjuknya. Mox is a young but well-educated translator, 2 PhD, 6 languages, and he hardly earns the minimum wage. Kasian ya. Ya, ini ada nama-nama orangnya. Ini ada karakternya, teman-teman bisa lihat. Nanti akan ada yang keluar dari sini. Jadi supaya teman-teman paham karakternya siapa aja. Oke. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada dulu ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, berarti minggu depan teman-teman submit ini ya, teks ini nih individual work, 1 minggu waktunya, lalu kita UTS begitu. Oke, UTS-nya open book, jadi teorinya yang dari buku kita ya, yang kita bahas. Ya, itu saja. Jam berapa ini? Hebat deh teman-teman. Oke, thank you ya semuanya. Have a nice weekend. We'll see you again next week ya. Oke, bye-bye. Oh, tunggu bentar. Untuk yang kelas Lokakarya, kita akan Lokakarya, kelas English Proficiency. Di sini teman-teman yang ikut English Proficiency, saya akan mulai dengan listening dulu. Jadi teman-teman harus join on time gitu ya. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Have a nice weekend. Bye, Sehat-sehat ma'am. selalu. Thank you. Sehat-sehat ya. Bye. Bye bye. Sehat.